Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rasna Putri. Kali ini saya akan membahas tentang penalaran deduktif. Yang pertama, proposisi kategorik. Proposisi kategorik adalah merupakan pangkal pikir penalaran kategorik yang merupakan hubungan dua term yang dapat diungkapkan dalam bentuk diagram himpunan. Proposisi adalah term merupakan istilah untuk mengungkapkan suatu konsep, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan. Ada 4 unsur. Yang pertama, subjek, suatu hal yang dapat diakui atau dipungkiri. Yang kedua, predikat, apa yang diakui atau dipungkiri tentang subjek. Yang ketiga, kopula, yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Yang keempat, kuantor atau quantifier, pembilang yang menunjukkan lingkungan yang dimaksud oleh subjek. Yang kedua, silogisme. Silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari 2 proposisi atau premis-premisnya disimpulkan menjadi suatu proposisi baru atau yang namanya kesimpulan. Nah, premis yang pertama disebut sebagai premis umum atau premis mayor. Yang kedua, itu premis khusus atau premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premisnya benar, maka kesimpulan juga benar. Contohnya, semua makhluk mempunyai mata. Itu premis mayor. Yang kedua, si Budi adalah seorang makhluk. Yang itu premis minor. Jadi, si Budi mempunyai mata. Itu yang namanya kesimpulan. Yang ketiga, logika proposisional. Proposisi ialah kalimat logika yang merupakan pernyataan tentang hubungan antara dua atau beberapa hal yang dapat dinilai benar atau salah. Setiap proposisi memiliki unsur. 1. Term subjek, hal yang tentang pengakuan atau pengingkaran ditunjukkan. Yang kedua, term predikat, isi pengakuan atau pengingkaran itu sendiri, apa yang diakui. Nah, yang ketiga itu kopula, penghubungan antara term subjek dan term predikat dan sekaligus. Ada sistem lambang logika proposisional. Pernyataan yang menyatakan pikiran tunggal disebut pernyataan sederhana, sedangkan pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan sederhana dengan berbagai macam penghubung disebut pernyataan majemuk. Contohnya, proposisi tunggal, dia anak yang rajin, dia kuliah di UMJ. Proposisi majemuk, dia anak yang rajin atau dia kuliah di UMJ, dia anak rajin dan dia kuliah di UMJ. Nah, lambang yang biasa digunakan dalam logika ini yang itu dari huruf P, Q, R untuk menyatakan pernyataannya, atau B, T itu B-nya benar, T-nya itu true. Yang ketiga itu S, F atau 0. S-nya itu salah, F-nya itu false. Nah, ini berikut 5 operator logika proposisional. Nah, ini ada beberapa macam dalam penerapan logika proposisional. 1. Penerapan not. Anis sedang bersekolah, Anis sedang tidak bersekolah. Siti memakai baju hitam, Siti tidak memakai baju hitam. Penerapan N. Mika bermain bola dan Ranu bermain dakon. Itu benar. Mika tidak bermain bola dan Ranu tidak bermain dakon. Itu juga benar. Mika tidak bermain bola dan Ranu bermain dakon. Itu salah. Nah, yang ketiga itu penerapan OR. Hari bermimpi setan datang atau Nadine bersepeda. Benar. Hari tidak bermimpi setan dan atau Nadine tidak bersepeda. Itu salah. Yang keempat, penerapan if, dia diam di rumah. Benar. Jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak diam di rumah. Benar juga. Jika hari ini hujan, maka saya tidak diam di rumah. Salah. Yang terakhir adalah logika predikat. Logika predikat merupakan pengembangan dari logika proposisional dengan masalah pengkuantoran dan penambahan istilah-istilah baru. Nah, istilah dalam logika predikat itu ada term, kata benda atau subjeknya, predikat itu properti dari term, fungsi proporsional itu fungsi kuantor, itu ada universal yang selalu bernilai benar, eksistensial yang bisa bernilai benar atau salah. Contoh logika predikat, Nani adalah ibu dari Ratna. Termnya Nani dan Ratna, predikatnya adalah ibu,
fungsinya Ibu Nani Ratna, MNR, predikatnya MR menjadi MRN. Sekian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.